minimal 2 nama. Maka orang ini aslinya namanya Lewi. Tapi karena dia punya nama Yunaninya Matius. Makanya kita lihat di Markus 2 ayat 14 dikatakan di sana bahwa ya, ia melihat Lewi duduk di rumah cukai. Di Lukas 5 ayat 27 juga dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Tapi tadi kan bilang Matius. Jadi orang tanya, Pak ini yang betul Matius atau Lewi? Sama saja, hanya Lewi itu nama Ibraninya, Matius itu nama Yunaninya. Ya. Pernah kenal ada orang anaknya lahir kasih nama Yudas? Hampir tidak ada ya. Kalau ada pun orang bilang, wih bapak tua su otason betul ya. Kasih nama anak Yudas. Pernahkah ketemu orang nama Yehuda? Ada. Padahal Yehuda dan Yudas itu sama. Karena Yehuda itu nama Ibraninya, nama Yunaninya Yudas. Jadi Yehuda itu Yudas. Nah orang mau kasih nama anak Yehuda tapi tidak mau kasih anak namanya Yudas, tapi itu salah. Ya, dan juga kasih nama Yudas juga tidak apa-apa karena Yudas itu ada banyak, bukan hanya Yudas Iskariot saja kan. Yudas ada banyak, hanya gara-gara Iskariot itu yang bikin masalah sehingga itu nama menjadi tabu ya. Nah, jadi begitu. Bahkan ada orang yang mempunyai nama Ibraninya itu adalah Simeon atau disingkat Simon. Lalu dia mempunyai nama Yunaninya Petros atau Petrus. Lalu dia juga punya nama yang ketiga, nama Aram, yaitu Kefas. Jadi bahkan dia punya nama 3. Simon, Petros, Kefas. Itu juga tidak asing juga karena misalnya ada perempuan Sabu nama Rika. Lalu dia punya nama Sabu juga kan? Ina Ete. Ya kan? Karena apa? Karena ada hubungan bunyi antara Rika dengan Ete, yaitu Eterika, setrika. Begitu tuh sejarahnya orang Sabu, kalau bikin nama Sabu tuh harus kemiripan bunyi. Misalnya coba cari orang Sabu nama Okto. Okto tuh kan mirip dengan Otto. Dan karena Otto itu punya roda, maka Okto tuh nama Sabunya Mak Roda. Nah itu begitu. Ya, itu karena ada hubungan bunyi. Maka saya ini Esra, itu nama Sabu saya itu adalah Mak Dara. Karena Esra ada hubungan dengan Esra Dara. Belakangnya Ra, maka diambil. Itu tidak ada rumusnya, hanya memang dibuat begitu nama. Orang Cina juga, dia punya nama Indonesia, tapi dia punya nama Cina juga. Jadi orang rata-rata punya nama 2, 3. Waktu itu memang begitu. Karena itu maka orang ini memang orang dengan 2 nama, yaitu Lewi nama Ibrani dan Matius nama Yunani. Dia kerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu penarik pajak. Pada waktu itu pemerintah Romawi berkuasa dan pemerintah Romawi tarik banyak pajak, lalu dia ambil warga lokal supaya jadi pemungut pajak. Itulah sebabnya pemungut pajak atau pemungut cukai itu orang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa dibenci? Ada 3 alasan. Alasan pertama karena menurut orang Yahudi yang boleh terima pajak itu hanya Allah, tidak boleh pemerintah. Yang kedua adalah karena pemungut pajak itu kerja untuk penjajah Roma. Dan yang ketiga adalah karena mereka suka korupsi, maka mereka kaya raya sedangkan rakyat miskin. Maka pemungut cukai itu sangat dibenci. Kita ingat Tuhan Yesus kan pernah dimaki-maki kan. Memang benar kami katakan kamu itu adalah pemungut cukai dan kerasukan setan. Ya, jadi pemungut cukai itu profesi yang sangat-sangat hina pada waktu itu. Kira-kira setara dengan pelacur. Itu pemungut cukai. Jadi mereka sangat benci pemungut cukai itu. Tapi Tuhan Yesus ternyata memanggil Lewi atau Matius, manusia yang dibenci oleh seluruh masyarakat itu, untuk menjadi seorang rasul atau seorang muridnya. Ya, nah sekarang kita mau belajar dari Matius ini. Pertama mari kita lihat panggilan Matius. Nah, Yesus memanggil Matius menjadi muridnya. Lihat ayat 9. Ikutlah aku.
Maka berdirilah Matius lalu ikut dia. Tuhan Yesus panggil hanya pendek saja, ikutlah aku. Tidak ada kalimat selanjutnya. Hanya dua kata, ikutlah aku, lalu berdirilah Matius, ikut dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mencatat dua hal di sini. Saya mau berikan dua hal. Pertama adalah bahwa dia ikut Tuhan dengan motivasi yang lurus. Kenapa, saudara? Karena Tuhan waktu panggil itu hanya ikutlah aku, tidak ada embel-embel. Tuhan tidak bilang ikutlah aku maka kamu akan lebih kaya. Ikutlah aku maka kamu akan sehat dan sembuh dari sakit. Ikutlah aku maka kamu akan sukses dan berhasil. Ikutlah aku maka hidupmu akan berkelimpahan. Ikutlah aku maka kamu akan dihormati. Ikutlah aku maka kamu akan terkenal. Tidak ada itu. Hanya ikutlah aku, titik. Dan Matius bangun ikut Yesus. Itu berarti bahwa waktu Matius ambil keputusan ikut Yesus, dia betul-betul hanya mau ikut Yesus saja tanpa mencari keuntungan apa-apa. Dia ikut Yesus bukan supaya dia tambah kaya. Dia ikut Yesus bukan supaya kalau dia ada masalah maka masalahnya selesai. Dia ikut Yesus bukan supaya dia punya karirnya sukses dan berhasil. Bukan supaya dia hidup berkelimpahan atau jadi tersohor, terhormat, terkenal. Tidak. Pendeta Budi Asali bilang begini, Matius ikut Yesus padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak janji berkat apa-apa, hanya ikut aku. Dan ternyata dia segera bangun dan ikut Yesus. Berarti kita bisa lihat, memang Matius ini ikut Yesus tuh motivasinya lurus, tidak cari apa-apa di sana. Tidak cari keuntungan apa-apa dari Tuhan. Dengan menjadi murid Yesus, dia tidak menginginkan sebuah keuntungan jasmaniah apapun. Nah, ini penting karena seringkali banyak orang berkhotbah atau mengajar. Sebenarnya ini sudah sangat lama, sejak tahun 1900-an itu muncul apa yang namanya teologia kemakmuran. Teologia kemakmuran itu mengkhotbahkan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus maka kita akan sehat, kita akan kaya, kita akan sembuh dari penyakit dan segala macam problem kita beres. Ya, saya mencatat beberapa tokoh pengajar teologi kemakmuran. Dia bilang, Fred Priest misalnya, dia bilang, kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Kita ini kan anak raja, aku anak raja, engkau anak. Mafia kepala penjahat naik mobil mewah, anak raja naik ojek, naik Grab, memalukan Tuhan. Nah, itu katanya begitu. Maka kita sebagai anak-anak raja itu harus lebih dari mafia. Kenneth Hagin, dia bilang, Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, berpakaian pakaian terbaik, mengendarai mobil yang terbaik, menghendaki mereka memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan terbaik, dia mau supaya kita dapat terbaik. Pakai pakaian terbaik. Masa anak raja kok beli baju di RB? Ya kira-kira begitu ya. Jadi kita harus yang terbaik. Oral Roberts, dia bilang begini, saya melihat bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahukan orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka menjadi kaya melalui iman mereka. Jadi kalau sampai ada anak Tuhan yang miskin, itu pasti ada dosa. Orang Kristen harus kaya. Ya. Edwin Louis Cole. Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam segala kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk hidup makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Lalu Benny Hinn, saya tidak membutuhkan emas di surga, saya mesti memilikinya sekarang di dunia ini. Nah, itu adalah khotbah-khotbah teologi kemakmuran yang akhirnya membuat orang mau ikut Yesus dengan iming-iming menjadi wah, supaya dia sukses, dia kaya, dia dapat segala macam berkat. Nanti kalau begitu, kalau tidak dapat nanti stres. Kalau bukan gila, murtad. Ya, karena diiming-iming salah. Ada orang di Surabaya yang anaknya mati, biasa kita ibadah penghiburan ya. Mereka bukan ibadah penghiburan, ibadah pembangkitan. Maka setiap malam hanya doa dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit.
Ya, sampai hari mau kubur pun tidak mau kubur, masih percaya Tuhan bisa bikin mujizat bangkit. Dan ternyata tidak bangkit-bangkit, mayat sudah busuk. Akhirnya terpaksa kubur, habis itu murtad. Murtad dan mengatakan bahwa Tuhan ingkar janji. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji bahwa kalau orang mati bisa bangkit? Tuhan pasti bangkitkan. Tuhan mau bangkitkan bisa, tapi kan tidak ada janji bahwa orang mati harus bangkit. Nah, semua itu adalah korban dari ajaran-ajaran yang salah, yang menyebabkan orang ikut motivasi, ikut Tuhan dengan motivasi yang keliru. Ya, Yesus pernah mengecam orang-orang yang ikut dia dengan motivasi salah. Lihat Yohanes pasal 6. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Ini kan Yesus habis bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya, untuk 5.000 orang. Lalu akhirnya banyak orang ikut Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lu sudah terima mujizat makan roti, akhirnya lu mau ikut Yesus hanya karena cari roti. Yesus bilang, ingat, ada makanan yang sifatnya rohani. Jangan hanya cari roti itu saja. Maka dari Matius kita belajar, ikut Tuhan tuh motivasi harus lurus. Jangan cari macam-macam. Ya, karena ingat bahwa orang bisa beraktivitas rohani yang hebat, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, action bisa sama, motivasi bisa berbeda. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari. Kucing lari, tikus lari, itu baru namanya kan mengejar, kan? Sama-sama lari, tapi coba lihat motivasinya, alasannya. Mengapa tikus lari dan mengapa kucing lari? Kucing lari karena lapar ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Masing-masing sama-sama lari, tapi satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Ya kan? Sama-sama lari. Maka aktivitas yang sama belum tentu motivasinya sama. Duduk di persekutuan sama-sama, di tingkat persekutuan sama-sama, belum tentu motivasinya sama. Sama-sama melayani Tuhan, belum tentu motivasinya sama. Sama-sama paduan suara vokal grup, belum tentu motivasinya sama. Ya, itu menentukan. Satu hari di satu kampung ada lomba lari. Juara 1 juta, juara 2 500.000, juara 3 250.000. Lewat daripada itu tidak dapat. Siap uji lari, ya. Lalu bapak tua satu lari dengan kencang, dia juara 1 dapat 1 juta. Wah, senang sekali. Babak kedua lari lagi. Begitu lari yang ketiga, lari ke berikutnya, bapak tua juara 3, hanya dapat 250.000. Wah, dia semangat, tidak kurang dari yang pertama. Babak ketiga lari, orang tua sudah capek, jadi anak muda gas. Bapak tua masuk garis finish paling terakhir. Begitu dapat finish terakhir dan tidak dapat apa-apa, bapak tua wah semangat, sama seperti yang pertama. Orang heran, bapak dapat 1 juta semangat, dapat 500, 250 semangat. Kok koreksi dapat apa-apa juga, kenapa bapak semangat? Kan tidak dapat hadiah, kenapa bapak semangat? Dia, iya karena saya lari bukan dari hadiah. Terus bapak lari apa? Beta mau olahraga, ya kan? Nah, kalau begitu kita bisa lihat motivasi itu menentukan. Nah, karena itu ikut Tuhan tidak boleh ada motivasi-motivasi yang menyeleweng dan seolah-olah hanya mencari keuntungan dari Tuhan, dan begitu kita tidak dapat itu, maka kita mundur dan tidak lagi mau ikut Tuhan. Matius itu ingat, ikutlah aku. Siap bangun dan jalan. Ya. Kedua, dia mengikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Coba lihat di Lukas 5 ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu ikut dia. Waktu dia ambil keputusan ikut Yesus, dia tinggalkan segala sesuatu. Dia adalah pegawai kantor pajak. Pada waktu itu pemungut cukai adalah pegawai Romawi, dan itu diambil dari warga lokal. Tapi kalau seorang sudah mengundurkan diri dari pemungut cukai, dia tidak punya hak melamar lagi. Karena itu waktu Lewi atau Matius
meninggalkan segala sesuatu termasuk pekerjaan pemungut cukai, maka dia sudah tidak bisa kembali jadi pemungut cukai lagi. Ya. Dengan kata lain, sekali dia ambil keputusan tinggalkan itu tinggalkan seterusnya. Saudara, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka profesi lain, yaitu penjala ikan. Mereka juga meninggalkan perahu, jala, dan ikan waktu ikut Yesus. Tapi apakah mungkin bahwa mereka akan kembali lagi ke laut? Kembali ke perahu, jala, dan ikan? Mungkin. Karena pada waktu Yesus sudah mati. Coba kita lihat Yohanes 21. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka mereka lalu naik ke perahu, lalu malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi Petrus dan teman-teman yang ex-nelayan, ya, mereka pernah meninggalkan itu, tapi masih bisa kembali ke situ. Tapi Matius, karena dia pemungut cukai, sekali dia tinggalkan itu, dia tidak mungkin kembali dan balik lagi. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Matius ini betul-betul pengorbanan luar biasa. Sekali dia tinggalkan, dia menutup kemungkinan untuk kembali. Perhatikan, saya kasih 2 komentar ya. Pertama dari Henry. Dia berhenti melakukan pekerjaannya dan membuang harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kedudukan tinggi dalam pekerjaannya itu. Walaupun kita mendapati murid-murid yang dulunya nelayan, kadang-kadang masih menjala ikan lagi setelahnya, kita tidak pernah mendapati Matius di rumah cukai lagi. Barclay. Dari semua murid, Matius yang paling banyak berkorban. Secara harfiah, dia meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes bisa kembali ke perahu mereka. Selalu ada ikan yang bisa ditangkap dan selalu tersedia kesempatan untuk berjualan. Namun bagi Matius, jembatan untuk kembali sudah dibakarnya. Dalam suatu tindakan, dalam satu kesempatan saja, dengan satu keputusan yang diambil dengan cepat, dia berhenti dari pekerjaannya untuk selamanya. Sebab dengan melepaskan pekerjaan pemungut cukai, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Berarti ini pengorbanan yang luar biasa, ya. Dan sekali dia ambil keputusan ikut Yesus, artinya tidak bisa mundur lagi. No turning back, no turning back. Sekali ambil keputusan ikut Yesus, maka jalan mundur sudah tidak ada selain maju. Sekali ambil keputusan melayani Tuhan, jadi pengikut Yesus, tidak ada lagi jalan mundur. Napoleon Bonaparte pada waktu mau menaklukkan sebuah wilayah, begitu dia mendarat di wilayah itu dan siap untuk maju, para tentaranya langsung menyembunyikan perahu-perahu sampan di dalam hutan. Supaya apa? Supaya nanti begitu maju serang dan mereka kalah, mereka bisa lari kembali perahu dan lari pulang. Karena itu Napoleon bilang, sebelum kita serang wilayah ini, kumpul semua perahu, bakar semua, baru kita maju. Artinya maju atau mati dan tidak bisa pulang. Nah, seorang Kristen itu harus begitu. Sekali ambil keputusan ikut Tuhan dan jadi murid Tuhan, melayani Tuhan, tidak boleh mundur. Barclay menceritakan sebuah cerita, ada orang yang dia mau menyeberang. Rupanya ini ada got, tapi gotnya air lumpur cukup dalam dan cukup lebar. Jadi dia timbang-timbangnya, dia mau lompat. Wih, ini kayaknya, wih, soalnya bisa nih, beta lompat pasti jatuh masuk di got. Lebay son usah lompat. Dia mau pulang, dia bilang, tapi kok rasanya beta bisa ya. Maka dia kembali dan dia lihat ukur-ukur nih kayaknya bisa nih. Maka dia ambil ancang-ancang, begitu lari dia kaget, pasti soalnya bisa. Sudah biar sepulang sah. Nah akhirnya dia pulang, tapi dia penasaran, dia bilang, masa soalnya bisa? Pasti kalau ambil ancang-ancang yang bisa, pasti bisa. Maka dia kembali lagi, ambil ancang-ancang jauh. Begitu sudah mau di pinggir, wih ini pasti tenggelam, soalnya bisa. Bolak-balik, akhirnya dia pusing. Mau pulang rasanya bisa, mau lompat rasanya tidak bisa, bingung begitu. Akhirnya dia berdiri di depan parit itu, buka baju, lempar pisau belah. Buka sepatu, lempar pisau belah. Buka celana, lempar pisau belah. Ambil dompet, jam tangan, buang semua di sebelah. Dan setelah itu dia bilang, sekarang tidak boleh pulang lagi. Apapun terjadi, harus lompat. Kenapa? Baju, celana, dompet, jam tangan, semua sudah di sana. Lu mau pulang, ya kan?
maka hanya ada satu jalan, lompat, maju, dan tidak boleh pulang. Nah, jadi anak Tuhan itu begitu. Sekali ambil keputusan ikut Yesus, tidak boleh balik. Dulu waktu ada persekutuan Pelangi Kasih yang saya pimpin itu ya, ada anak muda satu WL hebat, model kayak Nona ini nih. Ya, dia persekutuan, dia WL enak, kita pergi KKR di mana-mana WL, doa puasa, dia doa puasa. Sampai satu ketika, saya lupa tahun berapa, dia mau melamar jadi tentara di Angkatan Laut sana, dan dia bilang, kakak, tolong doakan beta, mau masih masuk lamaran. Akhirnya saya antar dia sampai di Angkatan Laut itu, maaf itu kita dua tumpang tangan dalam nama Yesus masuk. Dan masuk dan berita datang bahwa dia diterima. Dan akhirnya dia menjadi seorang TNI, Angkatan Laut, ditugaskan kemana-mana, dan berapa tahun kemudian saya dengar sudah mualaf. Saya telepon dan cuci dia. Ya. Dan dia bilang, maaf kakak, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kurang ngajar betul ya. Dan itu sungguh. Ya kalau Kak Ina kenal Pak Ananias Leo, itu adik kandung itu. Jadi mualaf itu. Ya. Tapi anak asli persekutuan Pelangi Kasih jadi mualaf. Itu saya sampai heran. Bagaimana orang yang sudah bisa ikut Tuhan begitu akhirnya bisa berbalik. Bahkan sekarang dia lebih Islam daripada istrinya. Istrinya hanya Islam KTP, dia Islam sungguh-sungguh, Islam sejati. Rajin sholat. Kiranya kita tidak seperti itu. Sekali ambil keputusan ikut Yesus, tidak pernah mundur lagi. Ya, itu panggilannya. Sekarang mari kita lihat pelayanannya. Yang kedua adalah pelayanan Matius. Ada beberapa hal yang mau saya catat. Pertama adalah dia mengadakan sebuah perjamuan makan. Ya. Hampir tidak ada catatan dari Injil-Injil tentang apa yang dilakukan Matius. Tapi satu peristiwa yang menyolok adalah dia bikin acara makan-makan. Lukas 5:29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi Matius dipanggil Tuhan Yesus sebelum dia jadi murid Yesus, pergi meninggalkan semuanya, dia bikin acara pesta besar di rumahnya. Yesus hadir di sana, juga teman-temannya, sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain datang turut makan. Mereka pasti diundang oleh Matius. Mengapa Matius bikin pesta? Mengapa dia perlu undang orang banyak? Nah, Pendeta Budi Asali bilang begini, ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, tapi jelas juga merupakan usaha Matius untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Henry, Matius mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah tujuan utamanya dalam mengundang teman-temannya itu, yaitu supaya dia mendapat kesempatan untuk memperkenalkan teman-teman lainnya kepada Kristus. Ini menarik ini, ya. Ini menarik bahwa dia dipanggil oleh Kristus dan sekarang sudah ikut Kristus, kenal Kristus. Tapi kelihatannya dia tidak hanya puas seperti itu. Dia mau juga supaya teman-temannya sesama pemungut cukai itu juga kenal Tuhan. Bagaimana cara mempertemukan Yesus dengan teman-temannya? Bikin acara pesta. Undang Yesus, undang orang banyak, terjadi interaksi di situ. Maka di sini sebenarnya kita melihat dalam hati Matius itu ada sebuah beban misi. Ada sebuah kerinduan supaya orang lain bisa kenal Yesus juga, bukan hanya dia. Ya. Perhatikan Henry lagi. Dia tahu pengalaman bagaimana anugerah Kristus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan dia tidak kehilangan harapan untuk teman-temannya. Perhatikanlah, orang yang dibawa kepada Kristus sendiri pasti ingin agar orang lain juga bisa dibawa kepadanya. Orang yang mengalami anugerah sejati tidak akan puas memakan makanannya sendiri, melainkan akan mengundang orang lain untuk ikut makan bersama dengan dia.
Barclay. Naluri Matius yang pertama adalah membagi-bagi tanda ajaib yang telah dia temukan kepada kawan-kawannya. John Wesley pernah berkata, tidak akan pernah ada orang yang pergi ke surga sendirian. Dia pasti mendapat dan menciptakan sahabat-sahabat. Adalah kewajiban seorang Kristen untuk membagi-bagi berkat yang diperolehnya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Tapi ingatlah bahwa ada banyak orang belum percaya Yesus. Mereka mungkin ada di gereja tapi belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan saya percaya orang mati, kalau orang mati tubuhnya di kuburan tapi jiwanya langsung surga atau langsung neraka. Hari ini kau mati, hari Sabtu, hari ini juga kalau kamu percaya Yesus, jiwamu sampai surga. Tubuhmu nanti kita kubur 3 hari ke depan, tapi jiwanya sampai surga duluan. Tapi kalau harus masuk neraka, mati ini hari masuk neraka. Nanti tubuh baru kita kubur. Itu berarti bahwa orang-orang yang tidak percaya itu mati langsung masuk neraka. Maka bayangkanlah satu hari itu berapa banyak orang mati. Apalagi COVID kayak lalu tuh ya. Ada orang malam-malam kita bawa om-om, besok pagi tidak ada lagi. Malam cerita-cerita dia, besok pagi kita bangun agak siang sedikit di dalam lubang. Dan kalau mereka tidak percaya, maka tiap hari neraka terima orang. Karena itu, kalau kita memang mengasihi orang-orang itu, kita juga rindu supaya mereka diselamatkan. Dan keselamatan tidak memungkinkan kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana mereka bisa percaya pada Yesus kalau mereka tidak pernah mendengarnya? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Atau mungkin juga ada banyak orang sudah dengar tapi tidak mengerti. Maka disitulah peranan kita memberitakan Injil. Ingat, tidak semua orang Kristen atau pendeta pun pasti sudah terima Injil. Tidak. Saya pernah seminar di Rote. Nah, satu hal yang saya paling tidak suka itu adalah altar call waktu KKR itu ya. Lalu siapa mau maju terima Yesus? Lalu banyak orang maju-maju tanpa mengerti itu, saya tidak terlalu suka. Ya, mungkin orang lain suka, banyak orang maju. Kalau saya, masalahnya ini orang yang maju ini dia maju karena apa? Kadang-kadang maju hanya karena dia punya masalah, maju hanya karena dia sakit, maju gini. Tapi kalau maju untuk terima Yesus, itu hanya boleh 1 kali terima Yesus. Kalau KKR 3 hari, hari pertama siapa mau terima Yesus, lu maju. Hari kedua, siapa mau terima Yesus, lu maju lagi. Terus Yesus yang lu terima kemarin, suku luar. Terima Yesus 1 kali saja. Karena itu kalau sudah terima Yesus, jangan terima Yesus double-double. Ya. Nah, karena itu saya kalau KKR, saya mau orang terima Yesus tuh untuk pertama kali dia terima Yesus. Kalau dia sudah pernah terima, baru dia maju ulang lagi, ini sebenarnya tidak membawa jumlah apa-apa buat kerajaan Allah. Nah, 1 hari mereka undang saya KKR di Amfoang. Saya pembicara hari ketiga. Lalu waktu saya ke sana, saya tanya, hari pertama yang khotbah siapa? Oh, pendeta itu. Dia khotbah tentang apa? Oh, ini. Tantangannya terima Yesus. Berapa banyak yang maju? Kira-kira 100 kok, 200 kok. Pengkhotbah hari kedua siapa? Oh, ini. Apa yang dia khotbahkan? Apa tantangannya? Terima Yesus. Yang maju kira-kira sama, 100 atau 200. Oke. Akhirnya saya juga khotbah yang sama dan menantang orang terima Yesus. Siapa mau terima Yesus? Bangun berdiri. Dan kira-kira 100 sampai 200 orang berdiri. Lalu saya bilang, yang sudah terima Yesus hari pertama, duduk kembali. Mereka masih bingung, saya bilang, duduk kembali yang sudah terima Yesus. Duduk kembali. Yang sudah terima Yesus hari kedua, duduk kembali. Duduk kembali. Yang sudah terima Yesus dari 10-15 tahun kembali, duduk kembali semua. Yang baru pertama kali mau terima Yesus saja tetap di sini. Ada 5 kok 6. Nah, itu 5-6 orang itu datang. Saya berdoa, duduk. Waktu saya di Wamena. Di Wamena, hal yang sama saya lakukan. Kalau sudah pernah terima Yesus, jangan pernah bangun terima lagi. Saya tantang orang sekarang yang pertama kali terima Yesus. Itu kira-kira yang berdiri 200 orang. Oh, panitia senang luar biasa. Karena panitia senang luar biasa, maka panitia bilang, 1 orang bertobat saja, ribuan malaikat di surga bersuka cita, apalagi 200 orang. Kalau kita senang, maka kita pesta.
Maka itu hari dong kasih keluar babi. Dan kita bikin acara bakar babi itu, ya bakar batu dan babi itu. Hari itu potong babi 187 ekor. Lalu semua kumpul di lapangan yang kira-kira muat kira-kira 2.000 orang dan 2.000 orang makan. Halaman gereja itu, dan tapi sebelum makan, setelah semua masuk dan makan bagi kelompok 10-10, jadi itu babi segala macam, kita makan semua, tapi kunci pintu habis makan tidak ada yang keluar. Habis makan KKR lagi. Jadi habis makan saya naik khotbah dan KKR lagi. Dan saya kembali tantang untuk terima Yesus. Dan dari sekian banyak orang yang bangun, menurut kesaksian 16 pendeta untuk pertama kali terima Yesus. Berarti pendeta pun tidak jadi jaminan sudah terima Yesus. Ya. Nah, karena itu ada banyak orang dalam gereja sekarang belum terima Yesus, mati begitu masuk neraka semua. Nah, kalau saudara betul-betul sudah orang percaya Yesus, harus mau beritakan Injil kepada mereka. Harus memberitakan Injil pada mereka. Pikirkan cara. Ini Matius ini belum tahu teknik menginjil kan? Hari pertama kok. Tapi dia pikir apa yang ada pada saya. Oh, saya bisa bikin pesta. Maka dia bikin pesta, makan-makan. Tapi itu makan-makan misi. Yaitu supaya orang ketemu Yesus. Nah, saudara juga harus pikir. Saudara punya apa yang bisa dipakai untuk memperkenalkan ini? Saudara punya apa? Punya banyak. Punya Facebook, punya TikTok, punya IG, punya segala macam. Pakai itu. Jangan punya TikTok hanya goyang-goyang pantat saja, bikin menjengkelkan saja, ya kan? Pakai beritakan Injil. Ya. Jangan punya TikTok hanya pakai cari uang. Cari apa? Bunga, ya. Tapi cari jiwa. Ya. Oke. Setelah dia begitu, apalagi yang Matius buat? Kedua, dia menulis sebuah buku tentang Yesus dan pelayanannya. Ya. Hari ini kita kenal ada Injil Markus, Lukas, Yohanes, tapi jangan lupa ada Injil Matius. Siapa yang nulis Injil Matius? Ya Matius ini. Wah, berarti Matius ini ternyata luar biasa ya. Karena dia di kantor, di rumah cukai, biasa kerja adalah tulis menulis, bikin laporan keuangan. Nah, waktu dia bikin laporan keuangan, artinya Matius ini pintar menulis itu, pintar membuat sebuah laporan. Nah, rupanya waktu dia ikut Yesus, pekerjaan pemungut cukai dia tinggalkan, tapi keahlian menulis dia bawa terus dan dia persembahkan untuk Tuhan Yesus. Lihat kata-kata Barclay. Dia meninggalkan meja pengumpulan pajaknya, namun membawa satu benda, yaitu pena alat tulisnya. Hal ini kita catat bahwa nampaknya para murid yang lain tidak membawa benda tulis semacam itu ketika mereka datang kepada Yesus. Para nelayan Galilea nampaknya tidak mempunyai kebiasaan atau kecakapan untuk tulis-menulis, apalagi merangkai kata-kata dalam karya tulis. Tetapi Matius mempunyai pena dan kemampuan menulis. Tugasnya sebagai seorang pemungut pajak telah menunjukkan kecakapan tulis-menulisnya itu. Dan kemudian telah menunjukkan dia memakai kecakapan itu untuk menulis sebuah buku yang berisi ajaran-ajaran Yesus yang kemudian menjadi salah satu buku yang terpenting yang tersebar dan dibaca di seluruh dunia. Ketika Matius meninggalkan meja pemungutan pajaknya, pada waktu dia meninggalkan banyak hal yang bermakna dunia dan bendawi, tetapi kemudian dia menjadi pewaris harta benda dan keuntungan rohani yang kaya. Matius sudah mati, ya kan? Tapi tulisannya hari ini, berapa banyak orang di dunia ini menemukan Kristus dan mengenal Kristus lewat Injil Matius. Itu luar biasa. Nah, karena itu kemampuan yang ada, apa tuh pakai? Matius punya kemampuan menulis dan dia menulis. Maka saya, mungkin saudara cari pendeta di Indonesia ini yang video YouTube paling banyak, susah ada yang kalahkan saya. Karena sudah tuh hampir 7.000 video. Walaupun kualitasnya jelek-jelek, tapi suaranya masih bagus. Tidak. Nah, tapi hampir 7.000-an. Dan saya berharap bisa meninggalkan lebih banyak video sebelum almarhum. Ya. Mungkin juga cari orang menulis buku sebanyak saya juga sulit. Karena saya menulis sudah 200 buku sudah terbit. Tapi saya masih cek lagi perbaru di komputer saya kira-kira 300. Jadi
mungkin dalam waktu dekat sekarang saya lagi kejar untuk keluarkan semua, supaya jadi warisan, bahwa saya bisa tidak ada lagi, tapi orang bisa mengenal Kristus melalui apa yang saya tulis. Ya, apa yang saya tulis. Kerja tidak mudah itu. Ya, dulu saya kerjanya hanya pegang kertas, potong tetet-tetet, bangun khotbah sudah. Tapi beberapa tahun kemudian saya lihat saya punya satu gumpalan di dalam gerdus. Ini khotbah-khotbah oret-oret kecil-kecil yang saya lihatin, baca dan tidak mengerti apa lagi yang saya khotbahkan. Sejak saat itu saya berubah dengan semua khotbah saya ditulis, ketik satu persatu. Ini yang sedang saya khotbahkan juga ketik satu persatu semua. Ya. Karena apa? Karena itu akan berguna bagi banyak orang. Saudara punya apa yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan? Pikirkan. Ya. Ada satu ibu yang dulu saya pelayanan, dia bilang, Pak, saya ini mau melayani Tuhan tapi saya tidak punya apa-apa. Pimpin liturgi juga tidak bisa, menyanyi juga fals, ya. Tepuk tangan saja fals, ya. Apa yang saya bisa bikin? Saya juga pikir-pikir apa ya? Ini kita di gereja, lalu saya tanya, ibu bisa senyum? Dia bisa, coba ibu senyum. Oh, dia senyum, bagus. Nah, kalau begitu mulai minggu depan ibu datang gereja lebih awal, berdiri memang di pintu, siapa yang masuk ke dalam gereja langsung pegang tangan, kasih senyum yang terbaik. Kita kebaktian jam 7 pagi, jam 6.15 mama tua sudah berdiri di situ, ya. Dan kerjanya hanya senyum, ya. Itu apa yang bisa dilakukan, lakukan, ya. Oke, sekarang yang ketiga, kita sudah lihat panggilannya, kedua pelayanannya. Sekarang ketiga, kita lihat karakternya. Tidak terlalu banyak yang ditulis tentang karakter Matius setelah dia ikut Yesus, tapi ada yang menarik untuk dicermati, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Matius itu menulis Injil. Ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada Matius. Nah, jadi ada 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini sebenarnya ada dibagi 2. 3 yang pertama, Matius, Markus, Lukas, itu disebut Injil sinoptik. Dari kata sin dan optik, kacamata. Jadi optik itu artinya melihat. Sin itu artinya bersama-sama. Ya. Makanya orang bilang simpati. Simpati itu dari kata sin, sun, dan pasien. Pasien itu kan menderita. Jadi simpati itu artinya bersama-sama menderita. Saya bersimpati pada kamu, artinya saya turut merasakan penderitaanmu. Sin itu bersama-sama, optik itu melihat. Sin optik artinya melihat bersama-sama. Jadi Matius, Markus, Lukas itu melihat kehidupan Yesus bersama-sama, yaitu dari bawah. Makanya mereka catat Yesus lahir, Yesus melayani dan sebagainya. Tapi Yohanes agak lain, karena Yohanes itu melihat Kristus dari atas. Maka Yohanes 1, pada mulanya firman bersama dengan Allah, baru ayat 14. Maka orang bilang, para ahli bilang, Yohanes itu mempunyai kristologi dari atas. Tapi Matius, Markus, Lukas itu kristologi dari bawah. Maka karena itulah saudara lihat, satu cerita di Injil Matius ada di Markus, ada di Lukas. Sama kan? Tapi kalau di Yohanes, coba Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada di Matius mana? Tidak ada. Di Markus tidak ada, Lukas tidak ada. Cerita tentang Yesus bikin ubah air jadi anggur di Kana, ada di Matius? Tidak ada. Markus tidak ada, Lukas tidak ada. Kisah perempuan bersinah yang mau dilempar, ada di Matius, Markus, Lukas? Tidak ada. Jadi Yohanes memang lain sendiri. Tapi kalau Matius, Markus, Lukas itu mirip, sama. Nah, maka mereka juga sama di dalam menciptakan atau membuat daftar murid Yesus. Nah, sekarang kita membandingkan, ya. Markus itu ditulis oleh Markus. Markus ini bukan murid Yesus, tapi Markus ini adalah muridnya Petrus. Ya, muridnya Petrus. Ya, makanya Injil Markus kadang-kadang disebut sebagai the Gospel of Peter. Injilnya Petrus, karena Petrus ada di balik Markus. Nah, Injil Markus, dia di Markus 3 ayat 16-19 dia berikan daftar murid Yesus. Lalu ada Lukas. Lukas ini teman Paulus. Ya, dia bukan rasul juga, dan dia juga bikin daftar yang sama. Sedangkan Matius ya rasul, Matius langsung. Nah, sekarang saudara bandingkan Markus, ya. Ini daftar murid Yesus. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberi namanya Petrus, dan seterusnya Andreas, Filipus, Bartolomeus. Ada nama Matius. Tidak ada keterangan lain. Lukas,
Filipus dan Bartolomeus, Matius. Tidak ada keterangan lain. Tapi lihat apa yang Matius sendiri tulis. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius. Apa? Coba saudara, Markus tidak kasih keterangan pemungut cukai. Lukas juga tidak kasih keterangan pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai itu jabatan yang bukan layak dibanggakan. Itu jabatan yang jelek, yang jadi sampah masyarakat. Makanya demi menghormati Matius, Markus hanya tulis namanya. Demi menghormati Matius, Lukas hanya tulis namanya. Tidak ada email apa-apa. Tapi waktu Injilnya dia tulis sendiri, Matius menambahkan pemungut cukai. Saya pikir-pikir kalau saya sebagai Matius mau tambah pemungut cukai juga Matius bekas pemungut cukai atau mantan pemungut cukai. Tapi tidak ada ex, tidak ada mantan. Matius pemungut cukai. Dengan menambahkan pemungut cukai, maka ini menjadi warisan orang siapapun baca pasti tahu Matius ini punya masa lalu yang jelek. Ya. Tapi kenapa dia bikin begitu? Hanya dia saja. Dia tulis sendiri. Para penafsir biasa mengatakan bahwa kelihatannya Matius bukan tidak sengaja. Secara sengaja menambahkan hal itu. Supaya dia selalu sadar bahwa ingat, lu ini siapa. Ya. Nanti besok-besok lu sudah jadi rasul hebat. Tapi lu harus ingat bahwa lu tuh dulunya siapa. Lu tuh pemungut cukai. Sampah masyarakat yang Tuhan pilih, yang Tuhan angkat. Kalau Tuhan tidak pilih lu, Tuhan tidak angkat lu, Tuhan tidak panggil lu pemodalnya dia begitu sudah. Dengan kata lain, dia sengaja menambahkan itu untuk menjadi warning bagi dirinya untuk selalu rendah hati. Ya kan? Hari ini kalau orang dipakai Tuhan, dia lupa daratan. Ya, sombong minta ampun. Kalau sudah dipakai Tuhan secara hebat. Tapi Matius sadar, dia bisa dipakai Tuhan secara hebat dan kenyataannya memang begitu. Tapi dia selalu menyisakan sesuatu yang mencegah dia supaya tidak sombong. Ada seorang anak dari desa diangkat oleh raja jadi pegawai di kerajaan. Lalu dikasih rumah yang bagus dan dia tinggal di sana. Nah, tapi ada rumah reot satu di ujung sana. Dan si pegawai ini, ya, dia sudah punya pangkat yang besar, tapi dia selalu rutin setiap minggu masuk itu rumah reot. Lama-lama orang curiga, orang lapor raja, kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Itu pegawai satu itu, coba kita sudah amati dia setiap minggu selalu masuk rumah reot itu. Dia bikin apa di situ? Maka raja bilang, bosom perhatikan, begitu dia masuk rumah reot, kasih tahu saya, kita tangkap dia. Jangan sampai dia ada mata-mata atau apa. Begitu dia masuk rumah reot, mereka langsung tangkap dia. Dan di hadapan raja, dia jawab, raja, ternyata dia masuk rumah reot, ada satu kotak di sana. Raja bilang, buka, apa? Ternyata dia angkat. Dia punya baju lusuh yang pertama kali dari kampung datang dia bawa. Lalu untuk apa? Raja, inilah baju saya dari desa pertama kali saya datang. Saya sekarang karena anugerah raja sudah jadi pembesar dan orang hebat. Tapi saya selalu datang dan lihat baju ini supaya ketika saya mau rasa sombong, saya sadar. Lihat baju itu, ingat lu hanya orang kampung yang rendahan. Yang karena anugerah raja bisa angkat saya. Hari ini orang mungkin dulu bukan apa-apa. Tapi begitu Tuhan angkat dan Tuhan pakai, dia lupa. Lalu merasa paling hebat di seluruh dunia. Ya. Lihat orang lain justru mau togor lagi. Tapi tidak. Ingat, sebesar apapun dan jadi apapun kita, kalau itu anugerah Tuhan, harus selalu rendah hati. Ya, harus selalu rendah hati. Belajar, ini karakter yang luar biasa dari Matius ini. Ya. Nah, saudara-saudara, ada yang aneh lagi. Tuhan Yesus punya murid 12 kan. Tuhan Yesus punya murid 12 dan Tuhan Yesus itu pernah utus muridnya 22. Ya kan? Kasih pasangan-pasangan. Jadi berarti ada 6 kelompok ya. 22. Dan yang menarik adalah
Matius itu pasangan dengan Thomas. Sekarang saudara lihat catatan Markus. Ya. Simon Petrus dengan Andreas. Filipus, Bartolomeus. Matius dengan Thomas. Jadi Matius itu pasangan dengan Thomas ya. Matius dengan Thomas. Lalu Lukas. Simon, Filipus dan Bartolomeus, ayat 15. Matius dan Thomas. Jadi Matius dan Thomas ini pasangan, tapi menurut catatan Markus dan Lukas, nama Matius nomor 1, Thomas nomor 2. Tapi lihat yang ditulis oleh Matius. Filipus dan Bartolomeus. Yang lain? Tak, yang Markus Matius dan Thomas. Lukas Matius dan Thomas. Matius Thomas dan Matius. Jadi dia balik. Dengan kata lain, mungkin yang disebut nomor 1 itu adalah ketua kelompok. Ya, maka yang lain menempatkan Matius nomor 1, baru Thomas ikut. Tapi begitu dia menulis sendiri, dia balik Thomas nomor 1, biar saya nomor 2. Di sini kita melihat kerendahan hati yang luar biasa. Ya, kadang-kadang ada orang melayani Tuhan juga bakal setengah mati. Kenapa? Karena semua mau jadi nomor 1. Semua mau dia top lebih dulu. Semua mau lebih utama. Tapi rupanya kita bisa melihat dari semua dua fakta ini, kelihatannya Matius ini orang yang sangat rendah hati. Dia taruh nama pemungut cukai di balik belakang namanya. Kedua, dia balik biar Thomas nomor 1, saya nomor 2. Ya, pendeta dan pendeta bisa berkelahi gara-gara rebutan jadi ketua majelis, rebutan jadi ketua sinode, ya, rebutan jadi ketua yayasan, dan rebutan jadi ketua-ketua yang lain. Semua orang mau nomor 1. Tapi Matius ini dia sadar diri. Jadi yang penting bagi Matius, tidak pentinglah siapa nomor 1 lah, yang penting Tuhan dilayani lah. Yang penting Injil bisa dikabarkan. Siapa nomor 1 itu bukan hal yang penting. Dalam pelayanan-pelayanan ada orang-orang yang Tuhan pakai di depan layar, tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai di belakang layar. Ya. Nah, masing-masing harus melayani dengan karunia-Nya. Tapi kalau semua mau di depan layar, itu yang jadi soal. Ada banyak hidup kita berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang kerja di belakang layar, bukan? Ada orang yang kerja PLN yang kita tahu saja listrik menyala tiap saat, kan? Tapi ada kenal itu petugas PLN? Tidak. Air jalan, kenal itu petugas PAM? Tidak. Sinyal jalan bagus, kenal itu petugas Telkomsel? Juga tidak. Ya, itu kita banyak berjalan dengan baik karena peranan orang-orang di belakang layar. Tapi jadi sebenarnya di belakang layar itu mulia, tapi banyak orang hanya suka di depan layar dan mau jadi nomor 1, maka hidup menjadi kacau, pelayanan jadi kacau. Layani Tuhan harus punya kerendahan hati, anggap yang lain lebih utama. Paulus bilang, Filipi 2 ayat 3, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Melayani Tuhan memang harus rendah hati. Tidak mudah, tapi harus. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Berapa tahun yang lalu di STI Kupang, itu rektornya orang Toraja, istrinya orang Jawa. Mereka pendatang di Kupang. Suatu hari ada gereja satu dari Surabaya. Mereka ingin mission trip ke NTT dan mereka kenal itu ibu rektor. Jadi mereka kasih tahu ibu rektor itu, kami dari gereja ini mau datang mission trip ke NTT. Bisakah ibu siapkan tempat? Oke. Nah, ibu rektor itu juga karena pendatang, dia tidak ngerti tempat di sini, maka dia panggil Pak Esra. Bisa siap tempat di NTT sini yang bisa gereja dari Surabaya mau datang pelayanan? Oh, bisa. Maka saya atur kontak teman-teman di Rote dan semua siap pelayanan di Rote. Oke. Tiba hari hanya mereka datang semua, kita naik kapal feri. Jadi
Nah, ini orang-orang kan tidak kenal saya, mereka hanya kenal ini Ibu Rektor saja. Nah, tapi saya harus ikut karena saya yang buka jalan ke Rote sana. Nah, karena naik kapal feri saya juga pakai baju kaos, sepatu olahraga, celana pendek, dan duduk di situ. Rombongan semua datang dari Surabaya. Lalu kita mau naik kapal feri. Nah, begitu mau naik kapal feri begini, ya mungkin karena penampilan saya yang kurang meyakinkan. Jadi itu orang-orang dari Surabaya, dia lihat saya ada jalan-jalan, dia bilang, tolong bawa tas saya. Maka dia sorong tas dan saya pikul. Maka datanglah rame-rame, ini juga tas saya juga. Dan mereka kasih mereka punya tas dan saya pikul itu tas banyak-banyak itu. Naik kapal feri. Sampai keringat halus, napas satu-satu. Begitu duduk di kapal feri, bordongkas keluar numpuk makanan dan minuman, saya mau makan minum dan tidak ada satu orang pun tegur saya. Itu makanya saya duduk kayak orang bodoh sendiri di situ, diam-diam saja di situ. Kapal feri turun di Pantai Baru, mampir ke teman mereka, ada gereja Pentakosta satu di pinggir Pantai Baru situ, mampir makan dan semua disambut dengan baik, turun makan dan tidak ada satu orang pun tegur saya makan. Jadi saya duduk kayak orang bodoh begitu sampai semua jalan, baru itu ibu pendeta bilang, kakak sudah makan? Belum, makan dulu, makan. Nah, sampai di tempat lagi mereka perintah saya kasih turun ini barang-barang semua dari pick up, semua turun dari semua. Dan saya ikut. Saya masih tenang saya, tapi hati su panas. Hati su panas. Nah, saya lebih tak cek lagi adalah karena di sana mau mandi ini kan harus tarik air dari sumur agak jauh. Dan bayangkan dong perintah beta tapi tarik air dari sumur, pikul air. Setiap kali mandi ini ambil. Dan saya sampai batas kesabaran. Nah, maka panggillah saya itu Ibu Rektor dan saya cuci itu Ibu Rektor itu dan saya bilang, kumpul semua malam, duduk semua kumpul dan Ibu harus kasih tahu saya siapa. Ya, kasih tahu detail saya siapa. Maka akhirnya kumpul semua di situ. Lalu Ibu Rektor itu akan mulai angkat yang saudara-saudara. Orang yang saudara suruh kemarin itu adalah Pendeta Esra Soru. Dia adalah gembala di gereja GKIN Revival. Dan dia adalah dosen tetap di STI, dia seorang pengkhotbah dan pengajar, penyiar radio, pendeta di radio, dan penulis dari ratusan buku-buku rohani, dan beliau adalah pendeta terkenal di kota Kupang. Waktu Ibu Rektor tuh omong tuh saya dalam hati, buka telinga kau dengar beta siapa? Gitu. Nah, habis itu baru rame-rame datang minta maaf semua pada saya. Saya puas hari itu. Tapi dulu tenang-tenang saya, aduh Tuhan, ternyata rendah hati itu susah ya. Tidak mudah. Ampunilah hamba-Mu yang tidak rendah hati ini. Dari situ saya tahu rendah hati itu adalah rela diperlakukan dengan cara yang tidak layak. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah sekolah. Maka semua kita yang mau melayan memang tidak mudah. Memang tidak mudah punya hati seperti Matius, yang orang lain di depan, kita di belakang. Tapi kalau kita betul-betul murid Kristus, mari kita belajar punya hati seperti Matius. Panggilan Matius, motivasinya lurus, dan sekali ambil keputusan, tidak balik lagi. Pelayanan Matius adalah apa yang dia punya, yang bisa dia pakai untuk bawa orang pada Kristus, dia lakukan itu. Karakternya rendah hati. Kiranya kita menjalani hidup kita, pelayanan kita di tahun yang baru ini dengan hati seperti hati Matius. Tuhan memberkati kita. Amin.